Selamat pagi. Kita lanjut lagi materi kita pada mata kuliah bahasa automata. Selamat pagi adik-adik semuanya. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah bahasa automata dengan topik kita pada pertemuan ke-10 dan ke-11 hari ini adalah kompilasi atau kompiler. Materi pertama dan materi kedua kita adalah Finite State Automata atau FSA. Jadi hari ini kita belajar dua topik, yaitu kompilasi dan FSA. Yang pertama adalah kompilasi atau compiler. Ya. Dalam bahasa automata salah satu itu adalah kompilasi atau compiler. Mungkin Anda bertanya apa itu kompilasi atau compiler? Ada definisinya di sini sudah tertulis. Kompilasi adalah suatu proses penggabungan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut dengan bahasa sasaran. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompiler akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan yang mungkin ditemukan. Proses penerjemahan yang dilakukan kompiler disebut dengan proses kompilasi atau compiling. Kompilator atau kompiler adalah suatu program yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa sasar atau target language. Jadi kompilasi adalah secara singkatnya adalah proses membaca kode program diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Contohnya lah ini. Nah, ini adalah bahasa Pascal, itu bahasa pemrograman Pascal. Ini bahasa ini kita mengetiknya dengan menggunakan editor Pascal. Jadi bahasa kode program ini kan menggunakan bahasa manusia atau bahasa biasa. Jadi bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Kalau di dalam komputer itu disebut dengan bahasa mesin. Jadi kenapa diterjemahkan supaya bahasa ini, kode program ini ada atau menghasilkan sesuatu. Contohnya ini bahasa pemrogram ini perulangan 1 sampai 9 atau sampai di mana I itu kurang dari 9, ini diterjemahkan, ini bahasa ini diterjemahkan sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Menghasilkan hasil yang di sebelah kanan ini. Jadi proses pembacaan kode program ini disebut dengan kompilasi atau compiler. Jadi proses menerjemahkan kode program ke dalam bahasa mesin. Setelah itu baru mesin tersebut menampilkan hasilnya. Jadi hasilnya ini. Jadi hasilnya itu merupakan hasil dari kompilasi. Jadi mungkin Anda bertanya, nggak mungkin lah ini langsung dibaca. Tidak, diterjemahkan dulu, dikonversi dulu. Setelah dikonversi barulah mesin membaca apa perintah programnya, setelah itu barulah diproses hasil. Proses compiler juga bukan hanya menerjemahkan, bisa juga melakukan menemukan sesuatu keanehan atau keanehan dalam proses compiler, atau yang disebut dengan kalau dalam program itu error. Ya, kenapa kalau kita salah mengetik program error? Kenapa bisa ditampilkan errornya? Kenapa ada pesan errornya? Kenapa? Ya karena memang compiler membaca hal-hal tersebut, jadi membaca hal-hal tersebut. Jadi makanya di bus ini kompilasi. Jadi sini dibuat dalam melakukan proses terjemahan tersebut sudah bertentu compiler akan melaporkan adanya keanehan. Jadi sebelumnya Anda sudah pernah mengetik kode program, ada errornya. Error itu ada disebut dengan proses compiler. Jadi kenapa bisa ada errornya ditemukan, errornya dilaporkan ada errornya, sehingga kalau ada errornya maka pasti hasil programnya tidak tampil. Karena compiler
menerjemahkan juga hal-hal kesalahan pada saat dilakukan kompiler. Kalau misalnya ada kesalahan, berarti ada kesalahan kita dalam mengerti kode program. Jadi itu yang disebut dengan kompiler. Nah, seperti inilah simulasi dari proses kompilasi dalam program. Ya, ini kode program dulu yang kita ketik. Ini bahasa sasaran atau aplikasi atau hasilnya. Jadi untuk sampai ke sini, kompiler melakukan beberapa prosesnya atau melakukan beberapa pengecekan sampai hasil, ya, sampai hasil. Jadi inilah kode program kita ketik. Ya, di dalam kompilasi ada beberapa jenis penanganan kesalahan atau pengecekan kesalahan. Yang pertama adalah lexical analyzer. Lexical analyzer yaitu membaca karakter. Jadi misalnya karakter, kalau misalnya di dalam Pascal biasanya ada var, ada begin, ada end, ya seperti ini. Ada var, ada begin, ada while, ada begin. Itu kan misalnya dalam Pascal. Itu lexical analysis adalah tugasnya untuk mengecek karakter yang ditulis dalam kode program. Jadi kalau misalnya adalah kesalahan kita di dalam mengetikan begin, ya seperti ini, kita salah mengetiknya, maka tugas dari lexical analyzer lah yang mengecek bahwa ada kesalahan dalam pengetikan karakter. Atau kita salah menulis var ini, atau salah kita menulis n, atau salah kita mengetik news CRT. Misalnya kita tulis news CRT, maka yang membaca itu adalah lexical analyzer atau disebut dengan lexical analyzer. Jadi lexical ini adalah membaca karakter. Yang kedua adalah syntax analyzer. Jadi ada syntax analyzer, yaitu memeriksa kesesuaian pola, dereta, token dengan aturan sintaks. Di dalam mengetik kode program, kita ada aturannya, tidak sembarangan. Jadi dalam mengetik kode program ada aturannya seperti ini. Kalau dalam Pascal diawali dengan news CRT, setelah news CRT di bawahnya variabel di sini integer, tipe datanya variabel i, tipe datanya integer, begin, ya, mulai CLR SCR untuk misalnya i titik 2 sampai dengan 0, while i kurang dari 10, do begin mulai variabel isi variabel i sekarang bernilai i sama dengan i tambah 1 n baca rel dan n. Ini kan harus sesuai dengan aturan. Artinya sebelum kita masuk ke isinya harus divariabelkan dulu. Jadi variabel dulu diketahui baru diproses. Jadi ada aturannya dan ada strukturnya. Jadi kalau misalnya kita salah, misalnya kita ketik kode program, misalnya kita lebih duluan prosesnya daripada variabelnya atau tipe datanya, maka sudah pasti error. Dan yang menangani error tersebut adalah syntax analyzer. Jadi sebut syntax analyzer. Jadi kalau misalnya kita ketik kode program tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan polanya, strukturnya, maka yang membaca itu adalah atau yang menangani error tersebut adalah syntax analyzer. Pasti ada errornya, jadi yang menangani itu adalah syntax analyzer atau syntax analyzer. Yang ketiga, semantic analyzer, memeriksa token dari ekspresi dari batasan-batasan. Contohnya nama string dibuat di sini 10, maksimal input 10 huruf. Nah, jadi sering dalam kode program ada batasan-batasan yang kita buat. Itu biasanya berdasarkan tipe data yang kita gunakan. Misalnya string 10, berarti maksimal input yang diterima oleh string NM adalah maksimal 10. Bagaimana kalau lebih? Maka pasti error atau tidak diterima. Siapa yang menanganinya? Semantic analyzer. Dan semantic analyzer ini melakukan bahwa inputnya lebih dari 10. Maka yang menangani error tersebut adalah semantic analyzer. Jadi error programnya siapa yang menangani errornya atau yang melakukan errornya? Semantic analyzer atau disebut dengan semantic. Jadi tiga bagian ini yang menjadi inti dari compiler atau kompilasi, yaitu lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer. Jadi program ini
satu program ini ada 3 bagian yang menanganinya. Yang pertama tadi membaca karakter, bagian karakter, misalnya variabel, begin, while, begin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syntax analyzer, susunannya. Jadi susunan itu harus diawali dengan variabel, baru proses. Yang ketiga adalah semantic analyzer, itu berhubungan dengan tipe data yang kita gunakan. Misalnya integer, integer ini kan ada batasannya. Kalau melebihi batasnya, maka tidak diproses atau tidak diterima. Maka itu disebut dengan semantic analyzer. Terakhir adalah pembangkit dan optimal kode. Jadi kalau misalnya ini tidak error, ini tidak error, ini tidak error, ini tidak error, maka masuk ke proses terakhir adalah pembangkit dan optimal coding. Pembangkitnya kode antara intermedia, code berdasarkan pohon parsing dan penghematan space dan komputasi. Jadi disinilah setelah tidak ada errornya, maka kode programnya dikonversi ke dalam bentuk kode, barulah diterjemahkan. Termasuk proses-proses yang ada di dalam bahasa tersebut, misalnya proses penghematan tempat dan perhitungan komputasi. Setelah selesai, maka sampai ke bahasa sarang, yaitu bahasa mesin, barulah masuk ke aktivitas atau. Jadi proses program ini tidak langsung diproses ke sini, ada proses-proses yang dilewati sehingga ada hasil seperti ini. Jadi itulah materi kita kompilasi atau compiler. Jadi kalau ditanya apa itu kompilasi atau compiler dalam program, adalah proses menerjemahkan bahasa atau sumber program atau kode program ke bahasa sasaran atau bahasa target. Oke, seperti itu pembahasan dalam bentuk compiler. Jadi kita lanjut ke topik yang kedua. Nah, jadi topik kedua ini adalah FSA atau Finite Space Automata. FSA. Mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran listrik yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara Finite State Automata atau FSA. Bahasa atau mesin abstrak. Abstrak di sini adalah bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Kalau mesin pada umumnya, misalnya mesin sepeda motor, itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Kalau mesin yang disebut dengan FSA adalah mesinnya itu tidak bisa disentuh, tapi tidak bisa bisa dilihat. Ada secara nyata dan dapat diimplementasikan. Jadi mesinnya itu ada, tapi tidak bisa disentuh dalam bentuk maya. Contohnya, Excel. Itu kalau kita ketik sesuatu di Excel, misalnya lah, saya coba dulu. Saya buka Excel. Oke, di Excel ini saya mencoba melakukan penambahan, misalnya ada A ini D, baru A tambah D. A, saya buat di sini 4, 5. Saya lakukan penambahan 4 tambah 5. Hasilnya 9. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa kolom ini bisa menjumlahkan kolom A dengan kolom B? Kenapa bisa terjadi proses seperti ini? Ini yang disebut dengan FSA atau bahasa otomatis atau bahasa otomatis. Jadi bahasanya ini ada prosesnya secara nyata, tetapi tidak bisa kita sentuh, misalnya nggak bisa kita sentuh prosesnya. Jadi di dalamnya ini ada bahasa yang disebut dengan bahasa abstrak. Hanya bisa dilihat, hanya bisa diimplementasikan, tapi tidak bisa disentuh. Jadi ada bahasa mesin di sini. Jadi mesin abstrak, kan semua bahasa abstrak.
karena memang mesinnya itu tidak bisa kita lihat proses pekerjaannya, tidak bisa kita melihat secara nyata cara kerjanya, yang hanya hasilnya aja. Tapi memang ada dan bisa diimplementasikan. Beda dengan mesin-mesin pada umumnya. Kayak disebut dengan mesin abstrak. Jadi mesin abstrak. Jadi dalam bahasa otomata kita mempelajari otomatisasi dalam komputer seperti proses Excel yang telah saya coba tadi. 4 tambah 5 otomatis membentuk angka 9. Itu adalah proses otomatis atau proses auto. Bagaimana cara kerjanya? Ya seperti ini. Cara kerjanya dimodelkan dalam bentuk seperti ini. Misalnya ada genap, ada ganjil, barulah prosesnya seperti ini. Jadi ya lebih jelas, kita ke slide berikutnya. Karakteristik finesse otomata. Pertama, setiap finesse otomata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Artinya keadaannya dan prosesnya itu terbatas. Ya. Transisi dari suatu keadaan lain bersifat deterministik dan non-deterministik. Artinya bisa melakukan proses lebih dari satu, bisa juga tidak. Jadi bisa prosesnya satu saja, bisa juga proses lebih dari satu. Setiap finesse otomata selalu memiliki keadaan awal. Artinya selalu dimulai dari awal. Finesse otomata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Jadi proses-proses di dalam otomata tidak semuanya diterima, ada juga yang tidak diterima berdasarkan model yang dibentuk. Setiap FSA memiliki pertama himpunan berhingga, finesse text atau state atau status text. Satu buah status sebagai status awal atau initial stage biasa dinyatakan dengan QO atau permulaan. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final stage. Jadi hasil akhirnya bisa lebih daripada satu walaupun misalnya awalnya satu. Yang kedua, himpunan berhingga simbol masukan. Jadi simbol-simbol yang digunakan juga. Fungsi transisi menerima status berikutnya dari setiap pasang status dari simbol-simbol masukan. Finesse text otomata dinyatakan dengan 5 tuple. Pertama ini dia M sama dengan Q ini EQSF. Q ini adalah himpunan teks, E ini adalah himpunan simbol, atau ini sigma himpunan simbol input. Q fungsi transisi, di mana Q itu adalah Q kali sigma, baru S adalah stage awal inisial stage, S anggota Q, S stage akhir, F bagian dari Q. Oke, jadi itulah rumusnya. Contohnya, ya inilah contohnya yang sangat sederhana. Misalnya M-nya itu adalah, Q-nya itu adalah Q0, Q1, berarti dimulai dari Q0 diakhir dengan Q1. Jadi ini dia Q0, ini Q1. Sigmanya itu 0 dan 1. Jadi himpunan simbol inputnya 0 dan 1. Startnya, S-nya itu fungsi S-nya stage awal atau startnya adalah Q1, finish akhir Q2. Jadi dimulai dari Q0 diakhir dengan Q1. Oke, jawab. Tadi rumusnya Q sigma QSF. Nilai Q carinya. Kita cari nilai Q-nya. Seperti ini cara mengerjakannya. Q kali sigma. Q0, Q1. Ini Q, ini sigma. Jadi ini tadi 0, ini 1. Jadi cara mengerjakannya adalah dengan cara membentuk transisi. Ya, jadi di sini kita mencoba kalau misalnya di dalam ini masih dua variabel, kita menggunakan seperti operator XOR, seperti operator XOR. Jadi misalnya lah, ini kita
susun dulu dia. Ini Q0, ini Q1. Ini Q1, ini Q0. Jadi di 0 ini 0 dengan Q1, kalau di 1 sebaliknya Q1 Q0. Jadi ini seperti diputar balikkan ya. Jadi baru kita buat di dalam bentuk operator, misalnya Q0 ini 0 dengan 1. Kalau kita pakai operator XOR 0 dengan 1 di sini, maka udah pasti hasilnya adalah 0. Nah, juga di sini kalau kita menggunakan operator di sini jadi hasilnya seperti ini kita bentuk di sini. Jadi di sini kita lihat ya, kita bentuk ya seperti ini. Jadi ini Q0 dengan 0. Ini Q0 dengan 0 hasilnya Q0. Kalau kita bentuk di sini, baru di sini Q0 dengan 1. Q0 dengan 1 maka hasilnya atau sel pertemuannya adalah Q1. Terusnya Q1 dengan Q, Q1 dengan 0, Q1 dengan 0, maka hasilnya Q1 ya. Q1 dengan 0. Hasilnya adalah taruh di sini Q1 ya, ini misalnya Q1. Selanjutnya baru Q1 dengan 1, maka hasilnya Q1 di sini. Jadi seperti inilah hasilnya. Hasil dari sini kita butuh di dalam FSA. Jadi bentuk FSA seperti ini, contohnya. Mulai dari Q0 ya. Mulai dari Q0, ini Q1. Q0, Q1. Jadi proses perjalanannya adalah Q0 ke Q0. Q0 ke Q0 ini adalah 0, maka dia ke dirinya sendiri, maka berputar. Jadi berputar ke sini berarti ya seperti ini ya. Berputar maka 0 di sini. Kenapa 0 di sini? 0 di sini karena di sini 0. Q0 ke Q0. Selanjutnya Q0 dengan ke Q1. Berarti Q0 ke Q1, lihat tanda panahnya. Angkanya adalah 1, makanya di sini 1. Selanjutnya Q1 ke Q0. Jadi ini Q1 ke Q1. Q1 ke Q1 hasilnya 0. Q1 ke Q1 berarti pada di sini kita berputar berarti 0. Selanjutnya Q1 ke Q0. Berarti ini dia diberikan, maka hasilnya 1. Kenapa 1? Karena di sini 1. Jadi ini hasil ini modelnya masuk ke yang model seperti itu. Masuk ke model yang seperti ini ya. Jadi seperti inilah hasilnya dan bentuk grafiknya, atau seperti ini bentuk grafiknya ya. Yang soal yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita uji. Ya, bagaimana cara mengujinya adalah misal inputnya adalah 1101 dan 11 dan 100. C parity apakah diterima atau tidak berdasarkan FSA di bawah ini. Ini gambar ini tadi kita ambil dari sini. Jadi model yang ini, seolah-olah model ini kita coba apakah bisa menerima input yang seperti ini. Ya. Oke, kita coba pertama 1101. Oke, 1. Q1 itu dia Q0 ke Q1. 1 berarti pas. Jadi 1 ini terima Q0 ke Q1. Jadi pas. Berarti ke sini nih. 1 lagi berarti dia dari Q1 ke Q0. Berarti Q1 ke Q0. 1. Oke, diterima. Selanjutnya 0. Berarti 0 itu dari Q0 ke Q0. 0. Berarti pada dirinya sendiri. Pas. Selanjutnya 1. Berarti dari Q0 ke Q1. Q0 ke Q1. Pas. Ini diterima mesin. Oke, kita coba 1100. Oke. Q0 ke Q1. 1. Pas. Baru Q1 ke Q0. Berarti 1 kan? Berarti Q1 ke Q0. Berarti ini dia. Selanjutnya Q0. Berarti Q0 ke Q0. Berarti sini dia.
diterima. Selanjutnya 0 lagi, Q0 ke Q0. Berarti dia berhasilnya berputar 2 kali, sedangkan modelnya ini hanya bisa berputar 1 kali. Maka tidak diterima atau ditolak oleh mesin. Jadi seperti itu contoh dari FSA atau Finite State Automata. Jadi dia menerima ini atau ini berdasarkan model yang telah dimodalkan. Jadi inputannya tidak diterima semua berdasarkan model yang telah tersedia atau berdasarkan rumus yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi seperti itu bahasa FSA mulai dari membentuk modelnya baru mengujinya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada materi ke-10 dan ke-11 hari ini. Saya kira penyampaian saya mungkin kurang jelas, kurang dipahami. Saya mohon sama Anda supaya Anda dapat mempelajarinya lagi, memperdalamnya lagi. Kalau misalnya ada kesulitan dalam penyampaian saya, ada kesalahan, kritik dan sarannya, yang semuanya diterima yang saya sampaikan, mungkin ada salah yang bisa saya sampaikan adalah salah, tidak betul semuanya. Jadi mohon ide dan masukannya khusus maksud saya yang mengambil mata kuliah bahasa otomatis. Jadi sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Materinya ini saya kirim di YouTube dan saya masukkan di Google Kelas, mohon dipelajari ya. Selamat siang.